Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Oke, sebelum memulai pelajaran, ibu ada sedikit ice breaking yang akan ibu buat sebagai yel-yel kita pada siang hari ini. Kalau ibu akan bilang kaifa halukum, kamu bilangnya nahnu bi khairin. Terus nahnu bi hamasatin wa nahnu daiman tabassumin. Paham? Oke deh. Nahnu bi khairin, keadaan saya baik. Nahnu bi khairin. Nah tuh nahnu bi hamasatin. Kita semangat. Wa nahnu daiman bitabassumin. Daiman bitabassumin. Coba satu, dua, tiga. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Nahnu bi khairin, nahnu bi hamasatin, wa nahnu daiman bitabassumin. Senyum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Apa kabar anak ibu semuanya? Nahnu bi khairin, nahnu bi hamasatin, nahnu daiman bitabassumin. Oke. Masih semangat? Kalau ibu bilang masih semangat, jawabnya lebih semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Paham? Masih semangat? Lebih semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, cukup. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita memulai dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ibu memulai pelajaran baru hari ini, ibu ingin bertanya mengenai materi sebelumnya. Ada yang masih ingat dengan materi kemarin? Ayo Resi, apa? Nurmalis, coba sebutkan salah satu dari contoh asa. Artinya? Sadisa berapa ini Bu? Ayo tepuk tangan untuk teman kita semuanya. Oke, jadi hari ini ibu akan menjelaskan materi yang mengenai nuzulul Quran. Arabtum jami'an ma makna nuzulul Quran? Ya, biasanya kita kenal nuzul Quran ini ada di bulan apa? Di bulan Ramadan. Di bulan apa? Di bulan Ramadan itu tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Yang sering kita setelah, biasanya kalau kita sholat tarawih, setelah tanggal 17 itu tarawih kita itu ditambah dengan bacaan apa? Menurut kita tangan. Baik, langsung saja. Ibu akan menjelaskan mengenai materi nuzulul Quran. Sebelumnya, ibu akan menjelaskan dulu kosakata yang ada di materi. Anak ibu melihat semua ini apa? Gambar apa? Bawah sama dengan ini nazala. Nazala artinya turun. Ini ada orang yang lagi menyendiri. Bahasa Arabnya itu yahdu, artinya dia menyendiri, ya, menyendiri. Terus ada orang yang lagi beribadah. Bahasa Arabnya? Ya. Wahyu diturunkan di bahasa Arabnya? Ini ada jam
bukan jam ya, tapi dalam bahasa Arab itu ini bakia. Bakia itu kalau kita ada lebih, biasanya setelah lebih itu ada apa? Selain itu, sisa. Bakia artinya sisa. Kalau bahasa Indonesia itu diperintahkan, bahasa Arabnya amaro. Ini orang lagi apa? Bahasa Arabnya ini apa? Ini bahasa Arabnya alailati. Oke, perhatikan Ibu terlebih dahulu. Nazal Quran ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi gharari Hira'in. Coba dari ini kita ulangi dulu ya. Nazal Quran ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi gharari Hira'in. Nazala tadi apa artinya? Turun. Al-Quran di bahasa Indonesia kan apa? Al-Quran ala Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi gharin Hira'in. Pintar. Kita baca lagi. Wa kana umruhu arba'ina sanatan. Ada yang tahu wakana umruhu artinya apa? Umurnya. Umurhu raja ila uruhunya kembali ke Nabi Muhammad SAW. Umur Nabi arba'ina sanatan. Ya benar. Kita baca lagi. Kana Nabi Muhammadu yahlu binafsihi. Ada yang tahu artinya? Kana Nabi Muhammad menyendiri fi qari wa yata'abbudullah di Gua Hiro. Yata'abbudu fihi, beribadah kepada Allah. Baca lagi. Bima baqiya min dini Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad ini menyendiri di Gua Hiro untuk beribadah kepada Allah. Bima bakiyas dalam sisa-sisa dari Nabi Muhammad, ajaran agama sisa dari Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad ini beliau menyendiri di Gua Hiro. Jadi ada sisa-sisa agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim di Gua Hiro. Itulah Nabi Muhammad ini merenungkan ajaran agama yang diturunkan dari Nabi Ibrahim. Sisa-sisa ajaran yang diturunkan dari Nabi Ibrahim. Paham mana Ibu? Summa nazala alaihi Jibril bil wahyi wa amaruhu bil qiraati. Jadi artinya di sini di saat Nabi Muhammad itu menyendiri di Gua Hiro, maka turunlah kepadanya itu malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu wa amaruhu, dan Jibril ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bil qiraati, apa? Membaca. Wa kana zalika fil lailati as-sabi'ati asyrata min syahri Ramadan. Jadi Ibu jelaskan di sini
kejadian itu terjadi di malam pada tanggal 17 di bulan Ramadan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu jelaskan ulang ya. Ini apa? Dan Ibu bisa lihat ini gambar apa? Al-Quran. Kenapa Ibu megang gambar Al-Quran di sini? Ada yang tahu? Ya, karena materi kita menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Gua Hira. Ini gambar apa? Gua Hira. Kenapa Ibu memberi gambar Gua Hira? Ternyata anak Ibu udah paham semua ya. Ini gambar apa? Jadi tanggal 17 Ramadan itu adalah hari turunnya Al-Quran. Oke, Ibu simpulkan ulang. Jadi mana dari yang cerita yang kita belajar hari ini itu adalah turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tempatnya di mana? Di Gua Hira. Umur berapa Nabi Muhammad menerima wahyu? 40. Siapa yang membawa wahyu ke? Malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad ini di Gua Hira ya menyendiri itu karena Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Dan itu terjadi di malam 17 Ramadan yang disebut dengan malam Nuzul Quran. Oke. Jadi inilah materi kita hari ini. Sebelumnya ada yang nggak tahu enggak? Wahyu yang pertama kali diturunkan itu yang disuruh Nabi Muhammad Iqra baca itu apa? Apa? Ya, minta surah Al-Alaq. Oke. Kenapa? Ya, bagaimana? Silahkan. Berdua ya? Berdua sama teman belakangnya. Kamu sendiri aja. Berdua. Jadi udah megang semuanya anak Ibu? Jadi itu Ibu ada satu media untuk evaluasi apakah anak-anak Ibu hari ini paham dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini atau tidak. Itu namanya media evaluasi make a match. Jadi anak Ibu mengurutkan kalimat, potongan-potongan kalimat itu menjadi sempurna. Paham? Kerjakan. Ibu beri waktu selama 3 menit. Sudah? Ya. Oke, sekarang Ibu mau satu persatu maju perwakilan kelompoknya. Anik. Bahasa Inggris. Iyalah, kan mengoreksi. Kita akan mengoreksi bersama-sama. Ya. Oke.
baca. Nazalal Qur'an fi ghari Hira'in 'alan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bayana sahih? Ya, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Ayo kamu. Ya. Ini dulu. Wa kana nabiyyu Muhammadun yakhlu bi nafsihi fil ghari. Bagaimana Ibu, benar? Iya, tepuk tangan. Ya, kamu lagi. Wa kana umruhu arba'ina sanatan. Benar? Ya, tepuk tangan. Oke, sepertinya sampai di sini anak-anak Ibu udah paham semua ya. Jadi Ibu ada tugas selanjutnya. Ini anak-anak Ibu kerjakan di rumah. Besok dikumpulkan ya minggu depan. Ya. Iya, PR-nya. Udah? Udah megang semuanya? Jadi itu. Coba sekarang perhatikan kertasnya masing-masing. Ini ada atadribu yang berarti latihan. Terjemahkan semua kosakata di bawah ini dengan baik dan benar. Anzala yunzilu titik-titik, nanti kalau anak-anak isi ya. Ta'abbada ya ta'abbudu titik-titik, nanti anak isi juga. Qara'a yaqra'u, terus yang keempat ada amara ya'muru, terus yang terakhir ada akala ya'kulu. Jadi ini ada 5 mufradat. Nanti anak-anak Ibu isi dan hafalkan ya. Minggu depan akan Ibu tanyakan kembali. Ya, diartikan. Itu untuk evaluasi di rumah. Baiklah. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Untuk mengetahui anak-anak Ibu benar-benar paham atau tidak tentang materi hari ini, Ibu ingin Ananda Berliana simpulkan apa yang Ananda dapatkan pelajaran hari ini. Baiklah, kesimpulannya adalah hari ini kita mempelajari tentang turunnya Al-Quran. Ya. Al-Quran itu turun di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril perantaranya. Ya, tepuk tangan semuanya. Baiklah. Sebelum Ibu tutup pembelajaran ini, Ibu ada sedikit yel-yel lagi. Nanti Ibu bakal bilang, nahtatim bilhamdalah. Kalian jawabnya alhamdulillah. Terus Ibu akan bilang, uhayyikum ilal liqa. Kalian jawabnya ma'assalamah. Terus yang terakhir ada akhiran ma'an najah. Terus kalian bilang syukran ustazah. Paham? Coba kita coba ya. 1, 2, 3. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Uhayyikum ilal liqa. Akhiran ma'an najah. Syukran ustazah. Ayo sekali lagi, oke? 1, 2, 3. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Uhayyikum ilal liqa. Ma'assalamah. Akhiran ma'an najah. Syukran ustazah. Oke, cukup sekian materi hari ini. Jika ada salah perkataan atau perlakuan dari Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi